ini zaman udah berubah kalau bisa seluruh pejabat publik birokrat merekam mengupload kinerjanya di multi-platform, Facebook, IG, TikTok, YouTube, dan lain-lain, agar rakyat lihat kinerja kepala daerahnya. Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud yang menyebut Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten memicu gelombang kritik dari netizen yang berbakti. Netizen yang budiman menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk sindiran yang tidak pada tempatnya, mengingat gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi justru dianggap sebagai bentuk keterbukaan dan efisiensi dalam penyampaian kinerja publik. Di akun Instagram Pemprov Kaltim dan akun pribadi Rudy Mas'ud, netizen yang berbakti melayangkan kritik tajam. Banyak yang membandingkan kinerja kedua gubernur dan menyatakan bahwa Deddy Mulyadi lebih berhasil dalam membangun komunikasi yang menyentuh langsung ke masyarakat. Sebagian netizen yang budiman menyoroti bahwa konten yang dibuat Deddy Mulyadi bukan semata untuk pencitraan, melainkan sarana transparansi kerja. Netizen yang berbakti juga memuji efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan Deddy Mulyadi, di mana biaya promosi yang sebelumnya 50 miliar rupiah setiap tahun ditekan menjadi hanya 3 miliar rupiah berkat pemanfaatan konten Deddy Mulyadi. Netizen yang budiman juga menyindir Rudy Mas'ud dengan menyebutnya sebagai gubernur julid, merujuk pada sikapnya yang dinilai iri terhadap perhatian publik yang diperoleh Deddy Mulyadi. Netizen yang berbakti menuliskan bahwa Gubernur Kaltim sebaiknya fokus memperlihatkan kinerja nyata ketimbang melontarkan sindiran yang tidak produktif terhadap sesama pejabat daerah. Sikap netizen yang berbakti ini memperlihatkan bahwa publik kini lebih menghargai gaya kepemimpinan yang terbuka, akuntabel, dan inovatif dalam menyampaikan capaian pemerintah kepada rakyat, alih-alih retorika tanpa pembuktian nyata. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kang Deddy itu terkenal dengan gubernur konten. Nggak apa-apa, gubernur konten, kerja nyata, ya, kerja nyata, nggak apa-apa, namanya gubernur konten. Gubernur konten, so what? Ini zaman udah berubah kalau bisa seluruh pejabat publik birokrat merekam mengupload kinerjanya di multi-platform, Facebook, IG, TikTok, YouTube, dan lain-lain, agar rakyat lihat kinerja kepala daerahnya. Gimana rakyat bisa tahu pergerakan, progres, kebijakan, janji-janji manis lalu saat kampanye kalau katanya-katanya tanpa bukti nyata. Bahkan ketika sudah berani buka-bukaan di kanal media sosial. Artinya, siap menampung sebanyak-banyaknya aspirasi. Bahkan, semua keluhan, masalah, aduan harusnya bisa diterima dan juga ditindaklanjuti langsung. Jadi para kepala daerah mari ngonten agar semua transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sekali lagi kepala daerah, di era sekarang bukan sekedar bernarasi, tapi harus ada aksi. Naonan sih beluguk sih. Ngapain sih lu Rudy Mas'ud? Lu ngapain? Emang lu bisa kerja? Yang kayak gini nih yang harus kita kasih paham. Setuju juga. Gua heran ya, di Indonesia ini setiap ada pemimpin yang bagus satu aja pasti dihujat. Rudy, lu kata Kang Mulyadi gubernur konten, lu gubernur apaan? Dari marin-marin nih gue perhatikan Kang Mulyadi ini, walaupun gue bukan warga Jawa Barat sih, kerjanya bagus kok. Terus kebijakannya itu memang rasional, masuk akal, make sense. Tapi kok bisa dijulitin begitu sama orang yang gak ada kerjanya gitu, kayak kerjanya nggak kelihatan, tunjukin dong. Dan gue baru tahu nih, untuk ads aja pemerintah Jawa Barat dulu menghabiskan sampai 50M dan sekarang hanya 3M. Lu julitin. Dari sini kalian pahamkan seberapa banyak uang dimainin sama pejabat-pejabat ini. Udah ya Rudy, yang bener-bener aja lo nih, tiba-tiba rame lu kan, sampai warga lu sendiri bilang begini nih baca ya. Udah deh guys, slide bell, kasih paham. Dikatain gubernur konten oleh teman sejawat sesama gubernur nih, Kang Deddy Mulyadi menjawabnya dengan tegas, dengan konten itu menekan biaya iklan Pemprov Jabar. Dan saya senang banget dengan gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Asli dengan dia membangun konten di akun pribadinya, semua persoalan-persoalan yang ada di Jawa Barat bisa disaksikan oleh semua warganya
termasuk bangsa Indonesia itu sendiri. Dan terbukti persoalan-persoalan yang selama ini mungkin susah diselesaikan karena ada kontennya Bang Deddy, jadi cepat selesai dan banyak penanganan yang cepat seperti itu. Dan saya jujur bangga banget gitu loh dengan Gubernur Jawa Barat, walaupun saya bukan warga Jawa Barat. Jadi saya sangat senang sekali, mudah-mudahan gubernur-gubernur yang lain juga bisa mengikuti jejak-jejak beliau dalam memimpin warganya. Bravo dan salam dari Kota Malang, Jawa Timur. Ini kan Rudy Mas'ud bilang kalau misalkan gubernur kita tercinta Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten, Bapak teh iri lain, Bapak irinya nggak seterkenal Bapak Aing bisa bikin konten langsung viral dan kalah telak pas dibalas dibilang, oh saya dibilang gubernur konten tapi dengan konten bisa meringankan anggaran, yang dimana anggaran iklan yang biasanya 50 miliar bisa cuma 3 miliar. Coba Bapak bisa tuh ayo coba nanya atau segitunya di media sosial Kang Rudy Mas'ud eta ya warga Kaltim Kalimantan Timur loba nu ngahujat lain ngahujat sih ngabela gubernur Jawa Barat. Tunjukin atuh kerja yang benar, sama-sama kerja yang benar, mau itu sambil ngonten mau enggak seenggaknya dibuktiin kerjanya benar. Udah itu aja, gak usah ngaledek gitu. Makanya bapaknya punten dia mau. Assalamualaikum. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi disebut gubernur konten oleh Gubernur Kaltim. Jujur ya Pak, saya pribadi sangat membutuhkan gubernur seperti Bapak Deddy Mulyadi. Kenapa? Ya kalau dengan konten-kontennya bisa membantu masyarakat, kalau dengan konten-kontennya bisa menolong siswa-siswa yang keberatan untuk sekolah, kalau dengan konten-kontennya bisa mengeluarkan ijazah-ijazah siswa yang tertahan di sekolah, kenapa tidak? Kalau disebut pencitraan, nggak masalah Pak. Kalau memang pencitraannya bisa membangun daerah tempat yang dipimpinnya Pak. Bukan pemimpin yang berdiam diri, melihat banyaknya ijazah tertahan, diem, banyaknya bangunan-bangunan mangkrak, diem, terus banyak jalan-jalan rusak, diem. Itu malah lebih parah Pak. Gak apa-apa Pak gubernur konten, yang penting kontennya membantu masyarakat, konten-kontennya menolong masyarakat, bukan untuk pribadi, bukan gubernur yang memperkaya diri, bukan gubernur yang hartanya miliaran tapi rakyatnya sengsara, buat jalan aja rusak Pak. Paham kan maksudnya? Oke, terima kasih. Nah, udah lihat kan? Ini jujur ya, gue adalah orang Manado yang lahir di Jakarta, gede di Jakarta, dan bisa bahasa Jakarta. Kalau yang lahir di Arab, gede di Arab, nggak bisa bahasa Arab, apa ayo? Ayo. Onta. Onta udah lahir di Arab, gede di Arab. Terus bisanya cuma, itu suara kuda. Suara onta gimana sih? Suara onta? Bukan. Aneh banget suara onta gitu. Please yang tahu suara onta kasih tahu di kolom komen. Intinya, jadi ada seorang gubernur lain yang bilang Kang Deddy adalah gubernur konten. Dia bilang, Kang Deddy gubernur konten, mantap nih. Ya mantap lah. Dan Kang Deddy itu nanggepinnya dengan santai. Kalau gua pasti gua udah marah-marah. Kalau lihat video gua marah-marah. Gua bukan warganya Kang Deddy ya, tapi jujur gua jadi ngefans sama dia orang. Kenapa? Konten dia bukan sekedar konten, dari konten dia ketahuan buat tiap hari dia kerja. Gua nganggep itu kayak semacam laporan kepada masyarakat, sebuah pertanggungjawaban bahwa tiap hari ada aja yang dia lakuin. Ngaung-ngaung kaki. Nah yang gua pengen tahu nih, dia ngomong kan sosok ngomongnya santai, tapi kayak mau ngeledek dikit gitu ya kan. Yang saya pengen tanya, kerja bapak mana Pak? Bapak kan gubernur. Di gubernur mana? Tuh Pak, saya aja nggak tahu siapa bapak dan bapak gubernur di mana Pak. Gubernur konten yang kelihatan kerjanya diceletukin sama gubernur. Gubernur siapa tadi? Kan saya aja lupa lagi Pak. Gubernur mana? Kaltim. Buat warga Kaltim. Ini gue jujur nggak tahu. Tapi kalau ini video gue ada orang Kaltim yang nonton, gue beneran pengen tahu dia emang gubernur yang kerjanya bagus kah? Kan gubernur ada yang bagus, ada yang enggak gitu. Kasih tahu di kolom komen ya, biar fair gitu. Tapi kalau gue jujur gue nggak tahu kerjanya. Bahkan namanya aja gue nggak tahu siapa. Siapa sih nama tuh Pak Gubernurnya? Tolong liatin dong. Siapa? Rudy, Papa Rudy. Ya, beneran namanya Rudy. Ini gue jujur gak bohong ya. Rudy adalah nama tetangga gue yang baru aja ketahuan sama istrinya bahwa dia selingkuh sama babysitter. Gue lagi duduk di apartemen gue, di luar ada rame-rame. Terus ya ada kata-kata yang gue gak bisa ucapkan di sini, tapi gue perhalus ya kan. Dasar anabul kamu Rudy.
Ya dia nggak benar-benar ngomong anabul, cuma ya lu artikan aja sendiri lah. Asar, kucing kamu Rudi, kucing kamu Rudi. Wah. Dan gua, satu moto dalam hidup gua adalah mind your own business, bro. Sebagai orang yang nggak mau ikut campur, waktu denger teriak-teriakan kayak gitu, hal yang pertama kali gua lakukan adalah si Rudi ketahuan selingkuh. Ternyata selingkuhnya babysitternya. Mereka ketahuan udah gini. Salah satu yang gue juga respect adalah cara Kang Deddy bales. Alik. Kalau ada orang bikin terobosan, nggak usah kayak dinyenyein gitu. Kalau ada rasa-rasa iri atau apa gitu, ya bikin juga terobosan yang baru. Kalau kayak gini kan kayak kesannya bapak ngenyek doang, Pak.